Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Banyak hal-hal yang menjadi perintah salik atau orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya menuju cita-cita mulia, mencapai martabat orang-orang muqarrabin yang mempunyai pandangan tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas kunci makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak mensalim manusia sedikit jua pun, tetapi manusia itu sendiri yang membuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44. Sebagai langkah pertama bagi sholik dalam memasuki pintu tasawuf, harus menjauhi dan memelihara diri dari perbuatan maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin seperti ujub, sum'ah, kibir, ria dan sebagainya. Maksiat menjadi perintah bagi sang salik, menambah tertutup rapat pintu hati, menghalangi pancaran nur ilahi ke dalam basira atau ruang hati. Imam Syafi'i berkata, guruku telah mengajarkan kepadaku bahwa ilmu adalah pancaran nur ilahi. Tidak ada bersinar dalam ruang hati yang gelap karena akibat maksiat. Guruku atau wakil telah mengajari aku bahwa ilmu adalah nur dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dihidayakan pada orang maksiat. Karena itu, seorang salik harus berusaha melatih diri, membersihkan hati dari segala hal yang bisa menjadi perintang dalam masalah perjalanannya. Di antara perintah-perintah salik adalah kasal, artinya adanya perasaan malas mengerjakan ibadah, sedang padanya ada kemampuan dan kesanggupan mengerjakannya. Futur artinya lemah atau kurang himmim atau kemauan mengerjakan ibadah karena hati selalu dipengaruhi cinta pada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malal artinya rasa jemuh mengerjakan ibadah karena hasil dan manfaat ibadah yang tampak pada lahir belum juga didapatinya. Tiga perkara tersebut karena daif atau lemah, iman tidak penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik kafi artinya syirik yang tidak tampak, dengan pengertian memandang perbuatan adalah dari makhluk dengan tidak menyadari bahwa hakikat perbuatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sum'ah artinya suka, menggambarkan kepada orang lain bahwa ia tetap sanggup mewujudkan rasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia. Ria artinya memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain dengan niat agar terpuji atau mengerjakan amal ibadah dengan tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud merasa bangga terhadap diri karena telah dapat banyak mengerjakan ibadah, dan ia lupa adanya kesanggupan mengerjakan ibadah adalah anugerah Tuhan. Wukuf artinya berhenti mengerjakan ibadah karena merasa sudah dicapai yang dicita-citakan. Hajib artinya terdinding memandang Tuhan pemberi nikmat karena asyik menikmati ketenangan beribadah. Terhenti pandangan kepada ibadat yang menyebabkan adanya ketenangan dan lupa kepada Tuhan yang memberi ketenangan. Dan masih banyak hal-hal dakik atau halus yang menjadi perintah salik. Berikut pahami dan ketahuilah keringkasan 20 sifat wajib bagi Allah dan ta'alluq sifat-sifat mani, nafsiyah, salbiyah, wujud, kinam, baka, mukallafatuhu, qiyamuhu, wahdaniyat, lil hawadis, binafsi. Wujud sama dengan ada atau adanya tidak didahului tiada dan tidak disudahi tiada. Kidam sama dengan sedia atau tidak berawal atau tidak berpermulaan. Baka sama dengan kekal atau tidak berakhir atau tidak berkesudahan. Mukhallafatuhu lil hawadis atau berlainan dengan semua yang baharu atau tidak serupa dengan apa jua pun, bukan jisim, jirim, arat, jauharul fardi, tidak berjihad atau batas arah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Qiyamuhu binafsi adalah berdiri sendiri atau tidak berhajat atau memerlukan kepada yang lain, tidak bertempat, tidak berhajat pada yang menjadikan, tetapi semua yang lain berhajat kepadanya. Wahdaniyat ialah
esa atau tunggal, tidak terbilang banyak, tidak bersyarikat atau sekutu. Nafsihi artinya diri, wujud dinamakan sifat diri karena ia menentukan adanya diri zat. Salbiyah artinya atau melepaskan sifat, kemudian disebut sifat salbiyah karena menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pengertian jisim sama dengan benda yang halus, tidak tampak seperti udara, atsir dan sebagainya. Jirim sama dengan benda kasar, tampak dilihat. Jauharul fardi sama dengan bundaran kecil yang unggul, tidak dapat dibagi-bagi, atau atom atau inti atom. Arat sama dengan sifat. Berikut sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kodrat sama dengan kuasa atau kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada kekuasaan yang dapat mengimbanginya. Semua makhluk dan akhwan tunduk di bawah kekuasaannya. Iradat sama dengan berkehendak atau semua yang terjadi berlaku atas kehendaknya di atas dari semua kehendak makhluk. Ilmu sama dengan tahu atau pengetahuannya sangat luas, tidak terbatas. Ia mengetahui lahir dan batin, mengetahui apa-apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hayat sama dengan hidup atau hidupnya tidak beserta ruh, hidupnya kekal abadi, tidak mati selama-lamanya. Sama-sama dengan mendengar atau mendengarkan bukan dengan telinga dan bukan pula dengan alat. Ia mendengarkan dengan sifat samanya. Semua yang ada mendengar yang nyata, dan yang dirahasiakan mendengar yang tersirat di dalam hati setiap manusia. Basar sama dengan melihat atau ia melihat bukan dengan mata tetapi dengan penglihatan yang maha terang. Penglihatannya maha tajam dengan sifat basarnya. Ia melihat semut hitam kecil yang berjalan di waktu malam gelap gulita. Kalam sama dengan berkata-kata atau berkatanya, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ia memperkenalkan sesuatu yang berkenaan dengan hukum-hukum akal, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Ma'ani artinya pengertian-pengertian, dinamakan dengan sifat-sifat ini dengan sifat ma'ani karena setelah kita lihat alam ini dengan pandangan yang disertai fikir, terdapat beberapa pengertian bahwa saat Tuhan mempunyai sifat-sifat tersebut di atas. Ta'alluq sifat-sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, al-jaisat, mawujudat, hukum akal, wajib, mustahil, dan jais. Ta'alluq artinya tujuan atau sasaran. Ta'alluq kodrat dan iradat disebut ta'alluq tatsir atau memberi bekas. Ta'alluq ilmu disebut ta'alluq inkisyaf tam atau terbuka dengan sempurna. Ta'alluq sama dan basar disebut ta'alluq inkisyaf atau terbuka. Ta'alluq kalam disebut ta'alluq dilala atau menunjuki. Adapun hayat tidak ta'alluq kepada apa-apa. Pada ta'alluq sifat-sifat ma'ani terdapat pengertian adanya hubungan erat antara hamba dan Tuhannya. Berikut 6 di antara sifat-sifat ma'ani ta'alluq atau sasaran yang tidak putus kepada hamba dan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hamba, kodrat, iradat, Tuhan ta'alluq kepada mukinat atau yang mungkin, ada dan mungkin, tiada, dan hamba sebagai hamba adalah salah satu dari mukinat. Sama dan basar, Tuhan ta'alluq kepada yang mawujudat atau yang ada. Sama ada mawujud hakiki atau khayali, dan hamba adalah salah satu dari mawujud khayali. Ilmu dan kalam Tuhan ta'alluq kepada ketentuan-ketentuan akal atau hukum akal, yaitu wajib, mustahil, dan jais, dan seorang hamba adalah salah satu daripada yang jais atau harus, yang boleh ada atau boleh tiada, bukan wajib juga bukan mustahil tiada. Maka dengan pengertian yang terdapat dalam ta'alluq sifat-sifat ma'ani ini, bahwa seorang hamba tidak terlepas dari sama dan basar Tuhan, tidak berlindung dari ilmu Tuhan, selalu mendapat sasaran dari kodrat dan iradat Tuhan, tidak terlepas seorang hamba dari Tuhan. Itulah yang disebut kayyumiyah atau berhajatnya hamba kepada Tuhan yang berdiri sendiri atau qaim binafsihi.
sedang hamba bersifat kaimbil ghairi, artinya berhajat kepada yang lainnya. Berikut sifat ma'nawiyah: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Adapun sifat-sifat ma'nawiyah: qadirun sama dengan yang kuasa, muridun sama dengan yang berkehendak, alimun sama dengan yang tahu, hayyun sama dengan yang hidup, sami'un sama dengan yang mendengar, basirun sama dengan yang melihat, mutakallimun sama dengan yang berkata-kata. Ma'nawiyah sama dengan nisbah pada makna, dengan pengertian bahwa bagi setiap yang memiliki sifat ma'ani, maka mustahak atau berhak ia bernama dengan nama pemilik itu. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kodrat, maka dengan sendirinya ia bernama qadirun. Begitu juga sifat-sifat yang lain-lainnya dari sifat ma'ani. Antara sifat ma'ani dan sifat mu'nawiyah bagi Tuhan selalu berlasim-lasiman. Artinya ia memiliki sifat kuasa dan ia pasti dengan kekuasaan itu menjadi yang kuasa. Tidak bisa terjadi bagi Tuhan ia mempunyai kekuasaan tetapi terbatas dalam melaksanakan kekuasaannya karena terhalang oleh keadaan sesuatu. Maka jika demikian Tuhan tidak bernama dengan qadirun. Berikut salik dan majsub. Perkataan salik menurut Loghat yaitu orang-orang berjalan. Adapun arti istilah tasawuf yaitu orang yang melakukan perjalanan taraki atau naik menempuh makom fanah melalui 4 tingkat tauhid. Tingkat pertama, tauhidul af'al atau mengesahkan perbuatan. Tingkat kedua, tauhidul asma atau mengesahkan nama. Tingkat ketiga, tauhidus sifat atau mengesahkan sifat. Tingkat keempat, tauhidus sat atau mengesahkan sat. Berakhir perjalanan salik pada tingkat yang keempat yaitu taihus sat, mengesahkan zat Allah yang wajib al-wujud dengan sifat kesempurnaannya. Hasilnya memandang sesuatu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun arti majsub pada Loghat orang-orang tertarik. Adapun arti pada istilah yaitu orang-orang terbuka dalam suhudnya atau pandangan basiranya, kesempurnaan zat Tuhan yang maha sempurna. Orang majsub melakukan perjalanan tanassul atau turun menempuh makam baka, turun kepada sifat dan sifat kepada asma, akhirnya kembali kepada af'al, dan hasil perjalanannya majsub yaitu memandang segala sesuatu beserta Allah. Kesimpulannya adalah akhir perjalanan salik adalah permulaan majsub. Akhir perjalanan majsub adalah permulaan perjalanan salik. Permulaan yang nampak bagi salik adalah af'al atau perbuatan, dan permulaannya yang zahir bagi majsub adalah hakikat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Pasal pertama, tauhidul af'al atau mengesahkan perbuatan, bahwa salah satu jalan untuk menghindari hal-hal yang menjadi perintah salik dalam masa perjalanannya ialah syuhud dalam basirah hati, bahwa segala yang terjadi baik dan buruk, segala gerak dan diam, gerak mubasyarah atau langsung atau gerak tawallud atau tidak langsung, segala yang terjadi dan berlaku di alam ini dapat pandangan hakikat atau dalam pandangan basirah atau bukan pada pandangan lahir, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan bunyi rukun iman yang keenam. Dan dengar, kasar, baik dan buruk semuanya dalam pandangan hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikatakan orang bahwa sesuatu terjadi karena makhluk, ini adalah sebutan majas, sebutan lidah lahir, bukan pegangan hakikat di dalam hati. Bagi setiap manusia ada terdapat dua macam pandangan. Pandangan lahir ialah pandangan mata kepala, dan pandangan batin ialah pandangan basirah hati. Seorang salik memandang sesuatu bukan saja dari sudut lahir, tetapi selalu disertai pandangan batin. Dengan pandangan batin ini dapat menembus kepada hakikat sesuatu, yaitu dengan pengertian bahwa di balik sesuatu ada pengatur yang maha teliti, yaitu zat Tuhan yang maha sempurna. Dan dengan pandangan inilah basirah hati dapat melihat dengan tampak bahwa segala perbuatan tidak ada yang terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firman Tuhan dalam surah As-Saf ayat 96 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kamu dan segala sesuatu yang kamu perbuat. Semua sesuatu beserta gerak dan harakatnya atau diamnya, tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang bergerak sendiri, semua dengan izin Allah dan semua qaim atau berdiri dan berhajat kepada Allah. Tidak ada perbuatan seorang hamba yang terjadi karena kebetulan. Semua telah terdahulu dalam ilmu Allah, tidak menyimpang dari qada dan kadarnya. Karena itu jauhilah hai salik adanya suatu pandangan dalam syuhud hati bahwa ada suatu perbuatan selain dari Allah. Hal ini menjadi hijab atau dinding yang dapat melindungi salik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Tuhan yang artinya, bukanlah engkau yang melempar hai Muhammad ketika engkau bergerak melempar, tetapi Tuhanlah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Maka nyatalah dalam pandangan hakiki bahwa segala perbuatan dari Allah, lenyaplah semua perbuatan dan harkat yang mawujud majasi. Hapuslah semua di bawah cahaya nur, wujudullah yang hakiki atau wujud yang sebenarnya. Karena mutlaknya pandangan basirah bahwa semua perbuatan dari Allah, Rasulullah tidak berbuat apa-apa terhadap orang-orang Taif yang menganiaya beliau, meskipun Sayyidina Jibril menawarkan diri setiap melaksanakan apa saja untuk memberikan pembalasan terhadap mereka. Rasulullah tetap menolak karena pandangan hakiki pada nisbah perbuatan semua dari Allah. Rasulullah hanya mendoakan mereka dengan ucapan, "Ya Allah, berilah kaumku petunjuk karena mereka masih belum menyadari." Di samping itu, Rasulullah seiring berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari kemurkaan Engkau," dengan maksud berlindung dengan Allah dari segala yang tidak diinginkan yang datangnya menurut pandangan hakikat dari Allah. Firman Tuhan yang artinya, "Katakanlah, hai Muhammad, semua peristiwa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah Nisa ayat 78. Untuk memiliki pandangan ini, seorang salik melatih diri sedikit demi sedikit, melakukan riyadhah setiap waktu agar lebih banyak mempunyai pandangan musyahadah yang tidak samar-samar dan tidak ragu-ragu. Pandangan tahqiq yang tidak terpengaruh oleh keadaan lahir, bahwa semua perbuatan pada lahirnya dari makhluk, tetapi pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selalu berpandangan demikian, maka engkau telah berada pada suatu martabat tauhidul af'al, sesuatu kedudukan yang tidak memandang dalam akhwan ini ada sesuatu perbuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang misal sekedar untuk mendekatkan pengertian, makhluk dengan gerak harakatnya adalah umpama permainan sandiwara yang dilakukan oleh beberapa orang pemain dan disaksikan oleh para penonton. Pemain sandiwara indah dan menakjubkan membuat penonton riang gembira. Kadang-kadang sedih dan duka seolah-olah mereka menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Di balik layar permainan sandiwara, duduk seseorang dengan buku catatan sambil memperlihatkan dengan seksama jalannya permainan. Itulah sutradara. Sutradara yang menyusun dan mengatur permainan. Alam pikiran dan kehendak sutradara lah yang dinampakkan atau disahirkan oleh para pemain. Sandiwara, cara bergerak, berduduk dan berdiri, lagak bicara, tertawa dan menangis. Pemain tidak diperbolehkan menyimpang dari apa dan bagaimana yang dikehendaki oleh sutradara. Tetapi sedikit sekali di antara para penonton yang menyadari. Hanya penonton yang arif memandang bahwa kedudukan semua pemain adalah masyar atau kesadaran kehendak sutradara. Gerak dan harakat mereka majasi dan khayali. Gerak yang sebenarnya dan yang hakiki adalah di dalam alam pikiran sutradara. Begitu juga makhluk dengan segala perbuatan dan gerak harakatnya tidak ada pada makhluknya, dan kuat semua adalah daya dan kuat datang dari Tuhan. Disebut orang hamba yang berbuat adalah sebutan majas atau pinjana.
sesuai dengan pandangan lahir, tetapi pandangan batin atau pandangan hakikat yang terletak di dalam basirah itu adalah perbuatan Tuhan disandarkan pada hamba. Dalam kedudukan tauhidul af'al terdapat khatar atau bahaya bagi yang memulai dalam perjalanannya, karena bisa menyebabkan gugurnya hukum-hukum syar'i. Ia lupa bahwa pada manusia ada usaha dan ikhtiar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak memberi bekas. Di atas adanya ikhtiar ini terletak hukum-hukum syara. Untuk melihat diri dari khatar ini, bagi salik harus memelihara jangan sampai gugur ketentuan syariat, karena tujuan semula untuk menghilangkan syirik kafi, bukan untuk menghilangkan taklif syara. Salik harus lebih giat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah syara atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada Rasul dan umatnya untuk menjalankannya. Salik harus lebih banyak berdoa kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari maksiat lahir dan maksiat batin. Salik harus beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menganggap kebaikan datang dari Allah dan keburukan dituduhkan kepada diri sendiri. Memelihara diri dari keraguan terhadap apa yang dituntut. Selalu baik sangka kepada Allah ketika ditimpakan segala macam ujian dan cobaan. Tetap berkeyakinan bahwa kadar baik dan tidak baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan jalan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Di samping melaksanakan hukum-hukum syar'a, engkau tetap beriktikad bahwa segala perbuatan dari Allah. Dengan itu terlepas engkau daripada syirik yang samar-samar atau tidak tampak dalam ruang hati. Syirik ada dua macam, syirik jali, syirik kafi. Syirik jali ialah menyekutukan Tuhan dengan nyata. Syirik ini mudah dikenal, tidak menghendaki pemikiran dan pembahasan secara mendalam untuk menilai bahwa perbuatan itu syirik. Seperti meyakinkan adanya kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat pada pohon kayu, menganggap adanya kekuatan yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama yang bisa membawa keruntuhan atau kesengsaraan dalam hidup. Garis-garis pada telapak tangan bisa membawa nasib baik dan buruk, dan sebagainya. Dari segala anggapan-anggapan tersebut adanya kekuatan gaib yang tidak beralasan pada sesuatu selain Allah. Syirik kafi adalah yang tersembunyi samar-samar, tidak nyata kecuali jika dipikirkan baik-baik, baru nampak dan jelas bahwa hal itu adalah syirik, seperti sifat riya, kibir, ujub dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan dengan syirik asgar atau syirik halus dengan sabdanya, sesungguhnya yang sangat aku takutkan atas kamu yaitu syirik asgar. Sahabat bertanya, apa syirik asgar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah riya. Apa sebab hal-hal yang seperti ini dinamakan syirik? Karena ada terselip sifat-sifat aniaya atau keakuan, terdinding karena keakuan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap hal-hal yang seperti ini, Tuhan telah membuat sindiran dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Dan tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan mereka adalah syirik atau menyekutukan Tuhan dengan lainnya. Quran Surah Yusuf ayat 106. Tuhan berkata di dalam sir hatiku, pandanglah ke sana pada mula-mula kejadian makhluk ini. Adakah terasa labas atau samar-samar atau keheranan? Sembahku tiada ya Tuhanku. Kemudian Tuhan berkata, seperti itu juga apa yang engkau lihat daripada semua yang baharu ini. Tidak ada sesuatu yang memberi bekas daripada segala makhluk. Hanya akulah yang menjadikan pada nafkah, isa, dan takwin pada tar'in atau burung. Jika demikian ya Tuhanku, maka dirimulah yang kitab dengan katamu, perbuatlah atau jangan berbuat. Hendaklah apabila aku perlihatkan daripada ilmuku kepadamu, haruslah kamu beradab, karena layak pada hadrat ini atau makam ini bahwa engkau ragu akan perbuatan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ditanya tentang apa yang diperbuat Tuhan, dan merekalah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23.
Dengan jalan musyahadah dalam tauhidul af'al ini akan sampai juga insya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun makam tauhidul af'al ini adalah makam yang terbawa sekali daripada segala makam arifin. Makam tauhidul af'al adalah salah satu dari 4 martabat bagi orang yang mendapat jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam inilah yang mula-mula dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salik atau orang majsub. Adapun orang majsub adalah orang yang tertarik kepada Allah dengan tiba-tiba dan dia tahu bahwa ia mengenal zat Allah, sifatnya, asmanya, af'alnya baik sedang berada dalam ibadah dengan talqin dan ijazah guru atau tidak. Disinilah natijah suluk, artinya buah daripada orang yang salik. Artinya salik ialah orang yang bersungguh-sungguh dan ijtihad berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan riyadah dan musyahadah, mengamalkan wirid dengan tidak ragu yang telah diijazahkan oleh gurunya. Arti arif ialah orang yang mengenal akan Allah dan hamba serta membedakan antara keduanya dalam suhudnya atau pandangannya. Makam tauhidul af'al ini adalah makam pertama bagi orang arif dan jalan memasuki makam kedua, yaitu tauhidul asma. Demikian sahabat kunci makrifat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.